Di antara ribuan pulau di Indonesia, terdapat satu pulau yang begitu unik. Terletak di jantung kawasan Wallace, Sulawesi menyimpan keragaman bentang alam, vegetasi, hingga spesies flora dan fauna yang tak ditemukan di tempat lain di dunia. Tapi keunikan Sulawesi tak berhenti di situ. Dengan kekayaan sumber daya alam dan letaknya yang strategis di poros tengah Indonesia, Sulawesi kini bersiap menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara dan industri berbasis sumber daya alam baru yang tumbuh dari potensi lokal, namun berdampak global. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 694 Tahun 2025 tentang penetapan wilayah ekoregion Indonesia, Pulau Sulawesi terdiri dari 19 wilayah ekoregion darat atau WED yang berisikan 41 klasifikasi bentang alam dan 31 klasifikasi vegetasi alami. Keberagaman wilayah ekoregion Pulau Sulawesi tidak hanya menunjukkan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga kerentanan signifikan, seperti kerentanan wilayah karst dengan waktu pemulihan ekologis ratusan tahun, hingga kerentanan wilayah pesisir. Kompleksitas ekologi wilayah ekoregion Sulawesi menghasilkan banyak fungsi jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Fungsi jasa lingkungan hidup tinggi di Pulau Sulawesi mencapai 58,56%. Artinya, jasa lingkungan hidup Sulawesi berperan sangat tinggi dalam pengaturan air dan keanekaragaman hayati, serta penyerap dan pengatur karbon. Hasil perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional memperkuat pernyataan bahwa fungsi jasa ekosistem di Sulawesi masih dalam kondisi baik, dikarenakan nilai agregasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diindikasikan belum terlampaui. Namun demikian, Sulawesi juga harus memperhatikan kondisi kerentanan fungsi jasa lingkungan hidup yang terus menurun. Hingga saat ini, fungsi jasa lingkungan hidup tidak tinggi sudah berada di angka 41,44%. Artinya telah terjadi tekanan ekologis terhadap Pulau Sulawesi. Salah satu aspek krusial lain yang terdapat di Pulau Sulawesi adalah terdapat 150 mata air dengan rincian 53 mata air aktif dan 97 mata air tidak aktif. Jumlah mata air dengan status aktif terbanyak terdapat di Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah 47, sedangkan status tidak aktif terbanyak juga terdapat di Sulawesi Utara dengan jumlah 8. Data lain yang dapat menjelaskan kondisi Pulau Sulawesi saat ini tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang baik untuk 6 provinsi. Wilayah pesisir Pulau Sulawesi juga memiliki potensi yang sangat tinggi, baik dari sumber daya ikan, terumbu karang, hingga keberadaan mangrove. Berdasarkan data potensi mangrove existing dan potensi mangrove di Sulawesi, luas mangrove existing adalah 136.757 hektar. Dan potensi mangrove seluas 183.945 hektar. Pulau Sulawesi juga memiliki banyak kerentanan, baik yang berasal dari alam maupun dari tekanan pembangunan dan manusia, seperti wilayah ekoregion darat atau WED berada di kawasan karst yang sangat rentan, tanahnya dangkal dan mudah tererosi. Penurunan fungsi jasa ekosistem khususnya pada wilayah ekoregion rentan, kerentanan terhadap degradasi lahan dan deforestasi, pembukaan lahan untuk pertanian atau tambang, eksploitasi pertambangan dan konversi lahan, fragmentasi habitat dan gangguan biodiversitas akibat pembangunan jalan, pertanian, dan kebakaran lahan yang mengancam flora dan fauna endemik. Kekeringan musiman dan tekanan perubahan iklim, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, timbunan sampah yang meningkat setiap tahun seperti di Kota Makassar, Kendari, dan Palu. Pencemaran akibat limbah tambang. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau RPPLH. Namun demikian, sampai saat ini, 5 dari 6 provinsi belum menetapkan peraturan daerah atau Perda tentang RPPLH sebagai dasar perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup di tingkat wilayah. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan berdasarkan data-data lingkungan hidup yang telah dihimpun adalah sebagai integrasi konsep wilayah ekoregion melalui perencanaan perlindungan lingkungan hidup, tata ruang, dan pembangunan. Menjadikan jasa lingkungan hidup sebagai rambu-rambu pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan. Perlindungan dan zonasi ketat pada kawasan karst dan pegunungan. Pengendalian aktivitas pertambangan dan konversi lahan. Penguatan ketahanan iklim dan bencana, khususnya wilayah pesisir. Rehabilitasi lahan kritis dan restorasi berdasarkan karakteristik bentang alam dan vegetasi alami.
pengembangan insentif, dan skema ekonomi hijau. Kondisi lingkungan di Sulawesi yang kompleks membutuhkan sebuah kolaborasi pentahelix antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi dalam bentuk Konsorsium Perguruan Tinggi untuk Penyusunan RPPLH dan KLHS Kabupaten Kota, dibentuk laboratorium bersama untuk monitoring lingkungan, pelaksanaan program riset bersama tentang konservasi mata air dan pesisir, memfasilitasi forum pengetahuan lokal dan kearifan adat, diterapkan program magang lingkungan mahasiswa atau kampus merdeka, pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah skala pulau kecil, pembentukan observatorium perubahan iklim dan bencana ekologis berbasis kampus, perguruan tinggi dapat menjadi pusat pelatihan sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL dan KLHS, pengembangan dashboard digital tata kelola lingkungan daerah, menggagas program edukasi dan literasi lingkungan berbasis media komunitas, membangun ekosistem ekonomi hijau,